Shalom Sobat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 berjudul Rela Menderita. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa, kesempatan paling berharga dalam hidup kami ketika kami berjumpa dengan firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu adalah pernyataan pribadi-Mu sendiri. Itu sebabnya kami mau memusatkan perhatian kami, konsentrasi kami hanya kepada apa yang Engkau firmankan. Teristimewa saat ini, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dengan kelembutan hati. Yang kami percayai bahwa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perikopnya berbunyi, Paulus di Tirus dan di Siprus. Sesudah berpisah dengan mereka, kami bertolak dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya, sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara, kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu, lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus. Sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Kami menjumpai murid-murid dan tinggal di situ selama 7 hari. Oleh kuasa Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Mereka semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, salah satu dari ke-7 pelayan, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak gadis yang memiliki karunia bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Inilah kata Roh Kudus, beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem
dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama orang-orang di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Namun Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis sehingga membuat hatiku hancur? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari sama-sama kita merenungkan dan mendalami makna bacaan firman hari ini. Apa yang akan dialami Paulus? Apa respon Paulus mendengar nubuatan penderitaan yang akan ia alami? Menurutmu, apa yang membuat Paulus tetap pergi? Sobat WB yang terkasih, Paulus telah mendapat peringatan agar ia jangan pergi ke Yerusalem. Ketika berada di Kaisarea, Roh Kudus juga memberi pesan melalui para murid, 4 anak darah Filipus dan Nabi Agabus, perihal penderitaan yang akan dialami Paulus di Yerusalem. Mendengar hal tersebut, murid-murid di tempat itu memohon sambil menangis agar Paulus tidak pergi. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis sehingga membuat hatiku hancur? Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Paulus tidak menerima nasihat mereka. Para murid pun menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sobat WB, hidup sebagai saksi Kristus seperti Paulus yang rela menderita bukan perkara mudah. Kita akan menjumpai banyak tantangan dan ancaman. Namun, apakah kita menjadi takut dan berkecil hati untuk setia menjadi saksi dan tetap teguh untuk mengikut Yesus? Teladan Paulus menjadi refleksi kita hari ini. Justru kita harus terus setia mengikut Yesus dan menjadi saksi melalui kehidupan kita. Sobat WB, bagaimana Paulus bisa rela menderita? Karena ia memandang salib Kristus. Kematiannya adalah bukti nyata kasih dan pertolongannya. Inilah yang menjadi sumber keyakinan kita juga, bahwa dalam segala hal Dia selalu menyertai. Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya memampukan kita untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Ketika kita rela dan memilih untuk tekun dan setia sampai akhir. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan. Bahkan renungan hari ini membuat kami bertanya terhadap diri kami sendiri. Apakah ketika kami menghadapi tantangan, kami berani
untuk rela menderita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan? Apakah kami bersedia melepaskan hak untuk kami melakukan kehendak-Mu? Apakah kami bersedia untuk mengerjakan kehendak-Mu walaupun itu bertentangan dengan pendapat dan keinginan kami? Rasul Paulus mengingatkan kami hari ini, ketika kami memandang kepada Kristus, memandang kepada salib-Nya, kami memiliki keberanian untuk rela menderita, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mengerjakan kehendak-Mu, mengesampingkan kepentingan dan kehendak kami sendiri, sehingga kami lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan Kristus menjadi nyata lewat kehidupan kami. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hikmat dari Roh Kudus dan kesanggupan dari Roh Kudus membuat kami dapat menghidupi kehendak Tuhan dengan kerelaan hati, walaupun harus menderita. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memandang salib-Nya memberikan kesanggupan bagi kita untuk rela menderita.